Bagaimanakah hukum mengeluarkan air mani atau air sperma di wajah sang istri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjelaskan pertanyaan dari beberapa jamaah yang menanyakan perihal seorang suami yang mengeluarkan air mani atau air sperma tetapi di wajah sang istri. Bagaimanakah hukumnya? Boleh ataukah tidak boleh? Haram ataukah halal? Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Tam'alim akan menjawabnya sekaligus menjelaskannya sesuai dengan penjelasan dari para ulama. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam hal ini ada dua hukum. Ada dua hukum yang harus diperhatikan. Yang pertama hukum azl. Azl itu mengeluarkan air sperma di luar kemaluan sang istri, di luar rahimnya sang istri. Ini namanya azl. Lah hukum azl ini apabila istri ridho itu rela, ikhlas, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa mengeluarkan sperma di luar tubuh sang istri. Tetapi kalau seandainya istrinya enggak ridho, enggak ikhlas, enggak rela, karena memang keluar di dalam itu lebih nikmat, lebih gimana begitu, maka ini hukumnya makruh. Makruh, tidak sampai haram. Mengapa makruh? Karena kan jima itu haknya suami, kewajiban sang istri. Artinya namanya hak sang suami, mau dikeluarkan di dalam, mau keluarkan di luar, dikeluarkan tapi di luar, ya kan begitu, yaitu hak suami. Tetapi secara akhlak, adab, etika, sopan santun, moralitas, maka hendaklah dengan izin seridho sang istri, ridho atau seikhlasnya sang istri. Ridho artinya rela, ya kerelaan sang istri. Kemudian hukum yang kedua nih, hukum yang kedua yaitu masalah mengeluarkan air sperma atau air mani di wajah. Wajah ini kan sesuatu yang sangat mulia sekali. Lalu bagaimana hukumnya? Seorang suami mengeluarkan spermanya tapi langsung dicerotkan di wajah begitu. Bahkan mungkin ada yang tertelan, terminum, bahkan ada yang dijadikan masker wajah. Bagaimana? Air sperma sang suami dijadikan masker. Ini ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak halal, yaitu tidak boleh begitu. Artinya tidak halal itu tidak boleh, tapi tidak sampai haram ya, tidak sampai haram. Mengapa? Ya karena air sperma itu kan para ulama sependapat bahwa suci. Air sperma, air mani itu suci. Suci bukan najis, tapi suci. Kalau seandainya najis, air sperma najis, maka manusia ini kan semuanya terbuat dari sperma, air mani. Kalau najis berarti kan manusia najis. Oleh sebab itulah para ulama sepakat bahwa air mani atau sperma itu suci. Sehingga anak-anak yang terlahir walaupun baru lahir itu juga hukumnya suci. Namun walaupun sperma itu hukumnya suci, air mani itu suci, akan tetapi kalau seandainya dicerotkan, dikeluarkannya itu di wajah sang istri, kemudian ditelan sang istri, ya sengaja ditelan misalnya, atau menjadi masker wajah maksudnya, itu bagaimana hukumnya? Kalau menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ada dua pendapat nih, dua pendapat, ini sama-sama kuat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu' Syarah Al-Muhadzab, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, hal yahillu aklul mani at-tahiri, apakah halal aklul mani oleh makan mani, makan sperma. Sperma dimakan maksudnya diminum, ditelan. At-tahiri yang suci, karena mani itu memang suci, ya. Fihi wajhani, fihi yaitu tetap di dalam masalah ini wajhani, bermula dua pendapat, dua wajah. As-sahihu al-masyhuru, as-sahihu bermula pendapat yang sahih, al-masyhuru yang masyhur. Ini menurut Imam An-Nawawi bahwa yang sahih, yang benar, yang masyhur, annahu la yahillu, annahu bahwa sungguhnya memakan mani itu la yahillu, yaitu tidak halal. Ini kalau dimakan, ditelan maksudnya.
Kalau ditelan itu nggak halal. Li'annahu mustakhbathun, karena sesungguhnya mani mustakhbathun yaitu dianggap menjijikkan. Ini bagi yang menjijikkan. Lalu bagaimana yang tidak menjijikkan? Bahkan senang bagaimana? Ya kan? Bagi yang menjijikkan ini ada dalilnya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Wa yuharrimu, dan mengharamkan alaihim atas mereka al-khaba'itha, pada yang khaba'ith yang menjijikkan. Wa tsani, dan pendapat yang kedua, ya juzu, yaitu boleh. Ini pendapat yang kedua, boleh. Boleh menelan air sperma. Air sperma sang suami boleh. Sperma sang suami loh ya, ini bagi istri boleh. Ya juzu itu boleh. Wa huwa qaulu Syekh Abi Zaidin Al-Maruzi. Wa huwa, bermula yang membolehkan. Qaulu Syekh, yaitu pendapatnya Syekh Abi Zaid Al-Maruzi. Li'annahu, karena sungguhnya dia mani air sperma tahirun, yaitu suci. La darara, yang tidak ada bahaya, yaitu wujud fihi, di dalam air mani yang suci. Jadi bagi yang merasa jijik misalnya, ya nggak usah mengharamkan, ya, mengharamkan orang lain maksudnya. Kalau mengharamkan diri sendiri nggak apa-apa karena dia jijik. Tetapi bagi yang nggak jijik, yang suka, malah suka begitu kan, suka menjilat-jilat air spermanya suaminya misalnya, dijilatin, ditelan, bahkan dijadikan masker wajah. Kalau memang nggak jijik ya nggak masalah. Ini ada dua pendapat, jadi jangan saling mengolok-olok, ya. Yang merasa jijik silahkan tidak pakai. Tapi nggak usah menyalahkan orang lain. Bagi yang merasa tidak jijik, silahkan, nggak apa-apa. Mau ditelan kek, mau dijadikan masker kek. Mengapa? Nggak apa-apa, ya karena suci. Para ulama kan sepakat bahwa mani itu suci. Lah kalau seandainya suci, kok kemudian ditelan nggak boleh? Pantangannya apa wong suci? Dan dia senang. Dia tidak jijik. Suci dan dia tidak jijik artinya senang. Kemudian kalau dijadikan masker, ya, dijadikan masker wajah. Masker wajah kalau memang itu dia jijik, tidak jijik sekali lagi, maka boleh karena mani itu adalah suci. Demikian pula bagi seorang suami yang mengecerotkan air maninya di wajah sang istri, asalkan dua-duanya ridho, maka boleh, silahkan. Silahkan karena itu memang mani adalah suci. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.